Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Wulandari Siregar. Di sini saya akan memaparkan hasil pemahaman saya terkait dengan sistem pendidikan Finlandia, dan ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang dimana fakta Finlandia ialah Finlandia merupakan salah satu negara yang terbaik yang ada di dunia, mengungguli negara maju, termasuk Amerika Serikat. Hal ini berkat sistem pendidikan di Finlandia mengutamakan perkembangan individu di tiap siswa, yang dimana Finlandia adalah sebuah negara dengan populasi penduduk sekitar 5,6 juta dan memakai dua bahasa, yang dimana ialah bahasa Finlandia digunakan 88% dan bahasa Swedia digunakan sebanyak 5,2%. Kebijakan pendidikan Finlandia yang dimana model dasar pendidikan guru, dan di sana wajib belajar sampai berusia 40 tahun. Yang kedua, reformasi kurikulum nasional setiap 10 tahun sekali. Kemudian, pendidikan wajib diselenggarakan di sekolah, terutama di sekolah umum, di mana siswa diberikan fasilitas gratis. Selanjutnya ialah memiliki dua bahasa, yaitu Finlandia dan Swedia. Selanjutnya, anak Finlandia diperbolehkan masuk sekolah pada umur 7 tahun. Kemudian di sekolah tidak ada pekerjaan rumah dan tidak ada rapor, tidak ada kompetensi antar siswa maupun sekolah. Ujian nasional dilakukan 1 kali. Itu diperuntukkan bagi siswa yang berusia 16 tahun atau 15 tahun. Selanjutnya, sekolah tidak membedakan mana siswa yang pintar dan mana siswa yang kurang pintar. Kemudian, seluruhnya ditempatkan pada ruangan yang sama dan tidak ada diskriminan untuk setiap siswa di Finlandia. Selanjutnya, kurikulum nasional berlaku umum karena setiap guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode pengajarannya masing-masing. Selanjutnya, siswa didorong untuk belajar secara mandiri atau independen, yang dimana di sini mereka berusaha mengeksplor sendiri pemahaman mereka. Kemudian di sana profesi guru itu amat sangat bergengsi dan terhormat karena pendidikan guru di Finlandia itu minimal harus lulusan S2. Selanjutnya ialah kurikulum di Finlandia. Di Finlandia, kurikulum inti nasional ditentukan oleh Badan Pendidikan Nasional Finlandia, yang dimana mencakup dan mendefinisikan yang pertama ialah tujuan dan isi inti dari mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian murid, pendidikan kebutuhan khusus, kesejahteraan murid, dan bimbingan pendidikan. Yang ketiga ialah prinsip budaya operasi yang baik, kemudian penilaian, dan yang terakhir ialah konsep pembelajaran. Menurut kurikulum inti nasional untuk pendidikan dasar atau pendidikan dasar dan menengah berstruktur tunggal, yang itu ialah memiliki beberapa tujuan utamanya, yang adalah yang pertama, mengembangkan sekolah sebagai komunitas belajar. Yang kedua, menekankan kegembiraan belajar. Yang ketiga, menekankan suasana kolaboratif. Yang keempat ialah mempromosikan otonomi siswa dalam belajar dan kehidupan sekolah. Banyak fokus diberikan pada kompetensi transversal atau generik dan bekerja di seluruh mata pelajaran untuk memenuhi tantangan masa depan. Kompetensi transversal merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan nilai, sikap, ataupun kemauan. Kompetensi juga berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi tertentu. Dalam kurikulum inti nasional di Finlandia, tujuan pembelajaran kompetensi transversal diuraikan dengan 7 bidang kompetensi, yaitu yang pertama, berpikir dan belajar untuk belajar. Yang kedua, literasi budaya, komunikasi, dan ekspresi. Yang ketiga, mengelola kehidupan sehari-hari, mengurus diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, multiliterasi. Yang kelima, keterampilan dalam TIK. Yang keenam, keterampilan kewirausahaan dan kehidupan kerja. Dan yang ketujuh ialah partisipasi dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Finlandia itu sendiri kurikulum lokal melengkapi
yang ditentukan dalam kurikulum inti nasional dirinci secara rinci serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan penyelenggara pendidikan. Kurikulum lokal harus mendefinisikan misalnya nilai-nilai, prinsip-prinsip yang mendasari serta tujuan pendidikan dan pengajaran secara umum. Kemudian program bahasa, distribusi jam pelajaran setempat, kerjasama antara rumah dan pengajaran bagi siswa yang memerlukan dukungan khusus juga atau berasal dari kelompok bahasa dan budaya yang berbeda juga harus diperhatikan di sana. Kemudian untuk mata pelajaran dalam pendidikan dasar di Finlandia, Undang-Undang Dasar Pendidikan di Finlandia mengatur mata pelajaran yang dimasukkan dalam kurikulum konseling, yang dimana pemerintah memutuskan alokasi waktu keseluruhan dengan menentukan jumlah minimum pelajaran untuk mata pelajaran inti pada pendidikan dasar dan menengah pertama berstruktur tunggal, yang dimana mata pelajaran pilihan juga termasuk dalam kurikulum. Orang tua siswa atau wali lainnya memutuskan mata pelajaran pilihan mana yang akan diambil siswa. Kurikulum juga mencakup pengenalan masa kerja dan kehidupan. Jadi di Finlandia itu sendiri orang tua atau wali siswa juga sangat berperan besar dalam menentukan pendidikan siswa-siswanya, seperti itu. Selanjutnya ialah guru di Finlandia, yang dimana untuk guru sekolah dasar kelas 1 sampai 6 dimulai dari usia 7 sampai 13 tahun, yang dimana untuk sekolah dasar terdiri dari 13 mata pelajaran di tingkat sekolah dasar. Kemudian untuk guru mata pelajaran yaitu mengajar di kelas 7 sampai kelas 12 dengan usia siswa sekitar 13 sampai 19 tahun, yang dimana mengajar satu mata pelajaran besar dan satu mata pelajaran kecil seperti matematika dan fisika. 90% guru di Finlandia sudah berkualifikasi profesional. Sistem sekolah Finlandia menjamin kesempatan belajar yang setara tanpa memandang latar belakang sosial. Kemudian fokus dalam membimbing siswa, terutama siswa yang berkebutuhan khusus dan tidak membanding-bandingkan dengan siswa normal lainnya. Ini ialah metode kerja yang dipilih oleh guru di Finlandia, di mana guru memilih sendiri metode kerja yang cocok untuk berbagai usia dan berbagai situasi belajar, serta dalam interaksi dengan siswanya. Yang kedua ialah guru memilih metode kerja dengan memperhatikan tujuan yang tercantum dalam kurikulum. Kemudian secara khusus, guru membimbing siswa dalam penggunaan metode kerja baru dan memperkuat kemampuan siswa untuk mengatur diri mereka itu sendiri. Yang terakhir ialah karakteristik mata pelajaran yang berbeda dan pengembangan kompetensi transversal menjadi pertimbangan ketika memilih metode kerja. Untuk selanjutnya ialah untuk berbagai lingkungan belajar di Finlandia, di mana untuk mengembangkan lingkungan belajar dan metode kerja yang digunakan dalam pendidikan dasar, di sana menggunakan permainan dan lingkungan belajar virtual lainnya dipandang sebagai lingkungan belajar. Kemudian teknologi memainkan peran yang sangat signifikan dalam rutinitas sekolah sehari-hari. Siswa terlibat dalam mengembangkan dalam pemilihan lingkungan belajar mereka itu sendiri. Pemaparan saya mengenai sistem pendidikan yang ada di Finlandia dapat saya simpulkan bahwa Finlandia dikenal sebagai negara yang sangat maju terutama dalam hal pendidikan, karena Finlandia ini sistem pendidikan di Finlandia ini sangat sudah memfokuskan terhadap peserta didik, dan di sana guru-guru juga sangat berperan penting dalam hal tersebut, dan guru tidak dipandang sebelah mata di sana karena guru di sana itu harus bersertifikat profesional dan harus berpendidikan minimal lulusan S2. Kemudian anak di Finlandia sana wajib masuk sekolah pada usia umur 7 tahun. Kemudian di Finlandia tidak ada tugas atau PR dan tidak ada ujian nasional lainnya, yang dimana di sana siswa didorong untuk belajar secara mandiri
dan mengeksplor sendiri pemahaman mereka untuk menemukan pemahaman mereka yang lebih mendalam terhadap materi tersebut, di mana guru di sana sebagai fasilitator, tapi tidak menutup kemungkinan guru itu lepas tangan terhadap mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.